Banyak brand mengira loyalitas bisa dibeli dengan diskon, padahal belum tentu. Karena membeli lagi, belum tentu berarti benar-benar setia. Selamat datang di podcast Flagship Bersama Darren, dan Aluna. sebuah ruang percakapan tentang masa depan brand, teknologi, loyalitas, komunitas, dan aset digital. Di sini kita membahas ide-ide besar. Saya ingin mulai dari satu sudut pandang besar. Banyak brand hari ini merasa mereka punya pelanggan loyal, padahal yang mereka miliki baru pelanggan yang berulang. Tunggu, bukankah pelanggan yang datang lagi dan beli lagi memang tanda loyalitas? Tanda ya, bukti penuh belum tentu. Repeat order sering disalahartikan. Orang bisa datang lagi karena dekat, karena murah, karena praktis, karena belum sempat membandingkan, tapi itu semua belum otomatis berarti dia punya ikatan. Jadi menurutmu, banyak brand terlalu cepat merasa aman? Tepat. Mereka melihat transaksi berulang, lalu merasa hubungan sudah kuat. Padahal hubungan yang kuat tidak hanya terlihat dari seberapa sering orang membeli, tetapi dari seberapa dalam alasan mereka tetap memilih. Berarti perbedaannya ada pada motifnya, bukan hanya pada perilakunya. Ya, dan itu sangat penting karena kalau brand salah membaca loyalitas, mereka akan membangun strategi yang salah. Mereka sibuk menjaga penjualan jangka pendek, tapi lupa membangun hubungan jangka panjang. Kalau saya sederhanakan, ini seperti ada brand yang merasa pelanggannya setia. Padahal pelanggan itu cuma sedang nyaman. Persis, dan kenyamanan itu rapuh. Begitu ada penawaran yang lebih menarik, lebih murah, atau lebih segar, loyalitas semu itu langsung bergerak. Masalah berikutnya, banyak brand terlalu menggantungkan loyalitas pada insentif. Maksudmu diskon, cashback, voucher, poin. Hal-hal seperti itu? Ya, semua itu efektif untuk activation, tapi tidak selalu efektif untuk attachment. Saya suka bedanya, activation dan attachment. Tapi bukankah brand memang butuh alat cepat untuk menggerakkan pasar? Butuh. Saya tidak bilang diskon itu salah. Yang salah adalah ketika brand mengira diskon itu fondasi loyalitas. Diskon membuat orang bergerak, hubungan membuat orang bertahan. Jadi masalahnya bukan pada diskonnya, tetapi pada ketergantungan terhadap diskon. Tepat. Kalau pelanggan terus dilatih datang karena promo, mereka akan terbiasa membeli hanya saat ada keuntungan sesaat. Lama-lama yang mereka ikuti bukan brandnya, yang mereka ikuti adalah momen murahnya. Dan itu melelahkan buat brand, karena brand harus terus membeli perhatian pelanggan. Benar, margin tertekan, nilai brand tidak tumbuh, pelanggan tidak makin dekat, yang ada hanya transaksi yang terus harus dipancing ulang. Kalau dilihat dari sisi manusia, itu berarti pelanggan tidak benar-benar punya alasan emosional untuk tinggal. Mereka hanya punya alasan ekonomis untuk singgah. Dan itulah sebabnya loyalitas yang dibangun hanya dari insentif akan sangat mudah dipindahkan. Kalau kita ingin bicara lebih jernih, loyalitas yang kuat biasanya berdiri di atas 3 fondasi: trust, relevance, dan identity. 3 kata itu terdengar sederhana, tapi mari kita uji satu persatu. Karena banyak brand mungkin setuju secara teori, tapi tidak benar-benar paham bobotnya. Pertama, trust. Orang kembali ke brand yang mereka percaya, bukan hanya suka, bukan hanya kenal. Percaya. Percaya dalam arti, kualitasnya konsisten, janjinya jelas, dan brand itu tidak menghilang saat ada masalah. Ya, karena tanpa trust, setiap pembelian selalu menyisakan keraguan. Dan keraguan itu adalah musuh loyalitas. Jadi loyalitas tidak tumbuh dari ketertarikan sesaat. Ia tumbuh dari rasa aman, yang berulang. Tepat sekali. Yang kedua, relevance. Pelanggan bisa percaya pada sebuah brand, tapi tetap meninggalkannya kalau brand itu tidak lagi terasa relevan. Ini menarik karena kadang brand merasa produk kami bagus, kualitas kami terjaga, tapi ternyata pelanggan tetap pergi. Karena bagus saja tidak cukup. Brand harus tetap terasa nyambung dengan hidup pelanggan, dengan kebutuhan mereka, dengan gaya mereka, dengan cara mereka berinteraksi hari ini. Berarti relevansi itu bukan soal ramai dibicarakan, tapi soal tetap terasa berarti. Persis, kalau brand tidak lagi terasa berarti loyalitas akan menurun pelan-pelan. Meskipun produk masih baik, Dan yang ketiga, identity. Ini level yang paling dalam. Ketika pelanggan merasa brand itu bukan hanya cocok dipakai, tetapi juga cocok dengan siapa mereka. dengan kata lain, brand itu terasa mewakili mereka. Iya, mewakili gaya mereka, nilai mereka, cara mereka ingin terlihat, cara mereka ingin merasa. Dan ini yang membuat loyalitas sulit ditiru.
Karena yang dipertahankan pelanggan bukan cuma produknya, tapi maknanya. Betul. Pada titik itu, brand tidak lagi hanya menjual fungsi, ia mulai hidup sebagai bagian dari identitas. Kalau saya tarik ke sisi manusia, pelanggan yang benar-benar setia biasanya merasakan 3 hal. Mereka merasa cocok, merasa dihargai, dan merasa menjadi bagian. Saya setuju, dan 3 rasa itu sebenarnya lebih praktis daripada banyak framework yang terlalu rumit. Mari saya uji, merasa cocok. Itu berarti brand terasa nyambung, tidak terasa asing, tidak terasa dipaksakan. Benar. Merasa dihargai, berarti pelanggan sadar bahwa mereka tidak diperlakukan hanya sebagai angka penjualan. Ya, Dan merasa menjadi bagian, berarti mereka tidak lagi berdiri di luar sebagai pembeli, tetapi mulai merasa masuk ke dalam hubungan brand itu. tepat. Dan di titik itulah, loyalitas mulai berubah dari transaksi menjadi keterikatan. Saya rasa ini penting sekali, karena banyak brand terlalu fokus pada cara membuat pelanggan kembali, tapi kurang fokus pada cara membuat pelanggan merasa punya tempat. Dan masa depan brand justru akan sangat ditentukan oleh itu. Siapa yang bisa membuat pelanggan merasa punya tempat, dialah yang punya peluang lebih besar membangun hubungan jangka panjang. Masalah berikutnya, banyak loyalty program gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena desain hubungannya dangkal. Terlalu fokus pada benefit, tapi kurang membangun ikatan? Ya, programnya ada, poinnya ada, hadiahnya ada, tapi hubungan emosionalnya lemah, relevansinya tipis, rasa memilikinya tidak tumbuh. Berarti dari luar terlihat aktif, tapi di dalam tidak cukup hidup. Persis. Banyak program loyalitas hanya mengelola transaksi berikutnya, padahal loyalitas yang kuat harus mengelola perjalanan hubungan. Perjalanan hubungan. Saya suka istilah itu, karena kalau sebuah hubungan tidak punya perjalanan, ia hanya akan jadi rutinitas. Dan rutinitas sangat mudah diganggu, sementara hubungan yang hidup punya daya tahan yang lebih kuat. Jadi pertanyaannya bukan sekadar apa benefit yang pelanggan dapat, tapi juga apa makna hubungan ini bagi mereka. Itu pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau saya tarik ke masa depan, loyalitas tidak bisa lagi dibangun dengan cara yang terlalu umum. Ia harus lebih personal dan lebih bermakna. Lebih personal artinya pelanggan merasa dikenali, Ya, mereka tidak ingin diperlakukan seperti kerumunan anonim. Mereka ingin merasa brand memahami siapa mereka, apa yang penting bagi mereka, dan mengapa mereka hadir. dan lebih bermakna berarti hubungan itu tidak berhenti pada hadiah. Tepat. Hubungan yang bermakna membuat pelanggan merasa, saya diingat, saya dihargai, saya punya posisi di sini. Kalau begitu, loyalitas masa depan bukan loyalty as discount. Bukan. Bahkan bukan sekadar loyalty as points, tetapi loyalty as relationship. Dan dalam bentuk yang lebih matang, loyalty as belonging. Loyalitas sebagai rasa memiliki. Dan saya rasa itu jauh lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, orang bertahan bukan hanya di tempat yang memberi manfaat, tapi di tempat yang memberi makna. Dan itu juga jauh lebih strategis untuk brand. Kalau kita rangkum sejauh ini, masalahnya cukup jelas. Banyak brand mengira repeat order adalah loyalitas, lalu mencoba mempertahankannya dengan diskon. Padahal yang dibutuhkan pelanggan adalah trust, relevance, identity, dan rasa menjadi bagian. Benar. Dan justru karena itulah, di segmen akhir ini saya rasa penting untuk mengatakan bahwa tantangan seperti ini sebenarnya sudah mulai punya jawaban yang lebih nyata. Kamu bicara tentang pendekatan baru dalam membangun hubungan brand dan pelanggan? Ya, dan di konteks inilah produk flagship menjadi menarik, bukan karena ia sekadar menambah layer promosi, tetapi karena ia bergerak di area yang memang sedang dibutuhkan brand masa depan. Mari kita buat jelas. Apa yang membuatnya relevan terhadap masalah yang tadi kita bahas? Karena kalau masalahnya adalah loyalitas yang dangkal, maka brand butuh hubungan yang lebih hidup. Kalau masalahnya adalah trust, brand butuh cara untuk membangun kepercayaan yang lebih nyata. Kalau masalahnya adalah pelanggan belum merasa menjadi bagian, brand butuh sistem yang membuat hubungan itu lebih personal dan lebih bermakna. Jadi bukan sekadar memberi hadiah tambahan, tapi membantu brand membangun ekosistem relasi. Tepat, flagship bergerak ke arah itu. Membantu brand tidak berhenti pada transaksi, tetapi masuk ke relasi yang lebih terukur, lebih hidup, dan lebih dekat dengan konsep belonging. Jadi menariknya, flagship tidak terasa relevan karena dipaksakan sejak awal. Ia terasa relevan setelah kita memahami dulu masalahnya. Dan memang harus begitu.
Karena solusi yang baik selalu lahir dari pemahaman yang jernih terhadap masalah. Jadi mungkin pertanyaan paling penting untuk brand hari ini bukan hanya berapa kali pelanggan membeli lagi, Tetapi, kenapa mereka tetap memilih kita? apakah karena kebetulan, Apakah karena promo, atau karena mereka benar-benar percaya, merasa cocok, merasa dihargai. dan merasa menjadi bagian, Karena loyalitas yang kuat bukan dibangun dari hadiah. tapi dari hubungan, Saya Aluna, dan saya Darren. terima kasih telah bersama kami di podcast Flagship. Ikuti podcast Flagship untuk memahami masa depan brand, loyalitas, komunitas, dan teknologi dengan cara yang lebih tajam dan relevan, Karena masa depan brand bukan tentang jualan, tapi tentang membangun nilai.